Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, seperti yang sering gue bilang, kalau ada kesempatan pasti gue update. Ada informasi apa aja ya. Kali ini gue mau coba masuk di sesi sip saja lah, biar cepet ya. Sekilas info Pi Network. Oke, ini ada dari Pinews. Dengan Pinet, utilitas dan jaringan Pi tidak akan terbatas pada komunitas Pi Network ya, dengan lebih dari 47 juta anggota yang berpartisipasi. Nah, di sini maksudnya Pinet itu kan bisa dikatakan semacam tes ya, gitu loh, network gitu ya. Dengan Pinet, utilitas jaringan Pi tidak akan terbatas pada komunitas. Nah, artinya di luar komunitas juga gitu loh, di luar komunitas juga bisa mencobanya gitu. Nah, nanti setelah keluar dari Pinet, masuknya ke testnet gitu ya. Ini beberapa udah lama ya, udah gue bahas yang bisa diakses di luar Pi browser. Nah, itu Pinet itu loh. Nah, untuk pertama kalinya Picor Team segera, di situ kan segera katanya, untuk pertama kalinya Picor Team akan memiliki kemampuan untuk menjangkau miliaran pengguna web 2 dan menunjukkan kepada mereka secara langsung apa yang ditawarkan Pi dan web 3. Ini ya, jadi maksud Core Team ya mudah-mudahan lah gitu kan, misi dan visinya kan ingin membawa lebih banyak orang memasuki web 3 dan merasakan blockchain seperti itu ya. Ini melalui Pinet. Oke, di informasi yang kedua ini dari Belmed ya. Satoshi ingin membangun Bitcoin menjadi mata uang yang dapat digunakan orang sehari-hari sebagai metode pembayaran, tapi tidak berhasil seperti itu. Itu sebabnya kami mengalami Pi Network hari ini. Ini barangkali yang udah update dan tahu ya, beberapa waktu lalu juga udah sempat gua share bahwasanya memang Bitcoin tuh laku hanya di beberapa negara saja gitu ya. Kalau nggak salah di El Salvador, kalau nggak salah itu, kalau nggak salah El Salvador, terus di apa lagi ya, adalah gitu. Nah, itu hanya beberapa negara saja. Sementara kita kenapa saat ini mengalami perubahan gitu yang signifikan, nggak cuma mengenal koin digital saja, tapi sekaligus koin digital yang ingin dijadikan sebagai mata uang digital ya. Itu karena Bitcoin gagal, dan kabarnya kan Satoshi kita tahu rumornya gitu loh. Rumornya itu kan Dr. Nicholas Kokkalis ya, entahlah. Walaupun bukan Dr. Nicholas Kokkalis, tapi rahasia umumnya itu Dr. Nicholas Kokkalis terlibat gitu. Bahkan Vitalik Buterin yang punya Ethereum tuh muridnya ya. Oke, kita ke informasi berikutnya. Ini dari Piquin. Apa tuh? XETH Ethereum bukannya. Pi memang akan menjadi karya seni yang berharga dan berharga bagi mereka yang menghargai dan menghargainya. Sama seperti karya seni lainnya, Pi memiliki nilai intrinsik yang melampaui nilai uangnya. Ini mewakili upaya kolektif, keyakinan, dan kontribusi komunitas jaringan Pi. Nah, jadi ya namanya komunitas itu biasanya hanya bagi ya komunitasnya saja ya, tidak masalah gitu loh. Dulu juga Bitcoin sama, banyak yang ngomongin, banyak yang nggak percaya ya, karena tapi komunitas Bitcoin ya kalau memang terbukti ya pasti akan terbukti seperti itu ya, dengan keyakinan masing-masing saja. Yang nggak yakin sampai ditukar dengan pizza kan waktu itu sampai ada pizza day gitu. Oke, terus ini dari Crypto Lekvin, apa tuh ya, moderator di VChat telah mengungkapkan bahwa Picor Team saat ini sedang bereksperimen dengan beberapa fitur obrolan yang baru. Maksudnya obrolan baru yang akan segera diluncurkan ya. Selain itu, mereka telah mengumumkan bahwa fitur ini disebut pengubah permainan. Maksudnya opo gitu loh.
Kan kita bukan sedang main-main ya. Nah, di sini bisa terlihat, kita coba cek artikan maksudnya. Perintis senior bahasa Inggris. Oke, mereka baru saja selesai menguji beberapa fitur obrolan yang akan datang. Oke. Oh, terima kasih pengubah permainan. Ini misterius nih. Kalau menurut gua ya, ada istilah pengubah permainan. Aduh, mantep kayaknya nih. Ke depannya bakal ada sesuatu yang apa ya namanya ya, luar biasa lah. Kita mungkin sama, maaf ya nih ya, sama yang orang yang percayanya setengah-setengah, atau yang mereka sudah banyak melakukan pelanggaran pay network gitu kan, yang dilarang oleh core team mereka dilakukan. Nah, mungkin mereka itu seolah menganggap pay itu sebagai sebuah permainan gitu kan, tapi di sini dikatakan akan menjadi pengubah permainan. Kita lihat saja nanti, oke? Terus ini ada dari, oh ya, ini kemarin ya, kasihan juga ini Pak Pendian. Udah 2 kali komen, udah gua balas juga gitu kan. Setiap komen gua balas gitu. Nah, jadi katanya di sini ya, Mang, kalau Mang Adun kalau udah migrasi saldo balik lagi ke 0 dan yang timbul testnet saldonya dibuka sejarah tidak ada keterangan, mohon arahannya. Ini udah gue balas di video sebelumnya ya. Jadi gini keterangannya ya. Picor Team sudah beberapa lama itu, ada kisaran berapa bulan ya, itu mengadakan update itu dompet developer gitu. Jadi dompet itu ada 2, yang satu khusus untuk pioner, yang satunya lagi untuk developer atau pioner yang ingin berkontribusi di dalam utilitas atau berdagang seperti itu. Nah, sehingga bisa terpisah ya gitu. Misalkan kayak contoh lah, kayak gua nih ya, contoh gue punya dompet pribadi. Nah, terus gue pengen dagang nih atau bergabung dengan sebuah utilitas atau sebagai developer gitu kan. Nah, itu gua juga mengaktifkan dompet developer gitu. Nah, nantinya yang hasil dagang itu tidak tercampur dengan dompet pribadi gitu loh. Nah, ini mungkin karena Pak Pendian ini sebagai pioner tapi bukan developer, masuknya tapi masuk ke dompet developer gitu loh. Jadi hati-hati ya. Itu makanya kenapa gue sering bilang jangan sampai ketinggalan informasi, sering ngumpul dengan komunitas atau orang-orang atau saudara atau teman yang sama juga berkecimpung di komunitas pay gitu. Untuk apa? Untuk terus memotivasi, untuk terus memberikan semangat, karena atmosfernya beda gitu loh. Atmosfernya beda ketika kita kumpul sama pioner itu kan, weh gitu loh. Ya kalau misalkan kehilangan informasi, nggak update, akhirnya salah langkah. Ya itu ya. Mudah-mudahan saran gue ini untuk Pak Pendian ya. Sarannya coba temui ketua timnya ya, temui ketua timnya, terus ya di setting ulang lah gitu, dompetnya itu dibalikin lagi gitu. Coba barangkali tim referralnya bisa ngotak-ngatik lah seperti itu ya. Tuh, jadi jangan sampai kita nyasar ke dompet developer gitu ya, hingga akhirnya katanya itu yang timbul testnet. Ya iya, itu kan untuk utilitas ya, pioner yang berkontribusi di dalam utilitas atau pedagang ya, atau dompet developer. Oke. Terus ini juga Mas Bro Zep juga mengikuti ya gua di Twitter. Barangkali ada yang apa sih namanya gabung di Twitter juga silahkan. Kalau mau mengikuti Mang Adun, ada sama namanya Mang Adun juga ya. Oke, terus ini dari Jatin Gupta terakhir ya. Anda akan menyadari bahwa tiba-tiba semua moderator menjadi aktif di berbagai platform yang menyampaikan pendapat mereka tentang mainnet terbuka. Apakah core team memberi mereka instruksi untuk keluar di komunitas dan memberi petunjuk 2-3 tahun lagi gitu. Nah, ini yang rumor kemarin gitu loh. Jadi kita fokus ke aktif ya. Jadi seperti yang disampaikan sama kemarin CryptoGing atau core team lah ya. Tuh bahwasanya kita disuruh aktif gitu loh, supaya
lebih banyak memberikan informasi kepada perintis seperti itu ya. Nah, sampai katanya ada moderator atau yang menginformasikan, katanya memberi petunjuk 2-3 tahun lagi soal mainnet terbuka itu kan. Itu Anda akan tiba-tiba menyadari semua moderator menjadi aktif. Ya, ini sih namanya prediksi. Cuman kan seperti yang Dorisin sampaikan, kalau soal cepat lambatnya itu bagaimana itu ya, bagaimana kitanya juga. Maksudnya gini, kalau misalkan kompak misalkan ya, yang terdeteksi di blockchain itu tidak ada penjualan lagi, seperti yang komen di channel Mang Adun ada, katanya saya berhasil menjual koin saya gitu ke siapa gitu namanya. Nah, itu kan terdeteksi di blockchain, yang akhirnya gitu seperti benar kata Dorisin itu kan, bahwasanya kalau dibuka sekarang itu sistem sedang tidak aman gitu loh. Jelas ya, karena masih banyak orang yang menjual CoinPay itu. Ya, biarkan, makanya gue bilang ini sebagai sebuah penyaringan kan, seperti itu ya anggapannya. Jadi kalau misalkan yang benar-benar sejati, bertahan dan mempercayakan semua kode core team, ya kita lihat saja nanti gitu ya. Kalau misalkan mereka punya ribuan atau ratusan ribu CoinPay, mau menjual silakan aja, tidak ada yang melarang gitu kan. Seperti itu, hak-hak mereka itu ya. Mungkin apa sih namanya, efeknya karena itu jadi semakin lambat ya dibuka sistem mainnet terbukanya. Seperti karena apa? Karena setiap transaksi itu ada di blockchain dan disaksikan oleh core team. Core team tahu dong, wah ini transfer ke sini sekian sen, ini bukan harga GCP nih. Seperti itu. Kenapa maksudnya harga GCP itu digalakkan? Supaya semua transaksi kalau sudah harga GCP berarti sudah aman. Seperti itu ya. Oke, siap. Thank you buat semuanya yang udah stay selalu channel Mang Adun ya. Sorry gue kalau agak ngebut nih, soalnya waktunya mepet-mepet ya. Mang Adun juga sama punya aktivitas seperti biasa, yang lain juga ya gitu. Kita main santai aja lah kalau menurut gue, seperti itu ya. Aktivitas seperti biasa gitu kan. Semangat setiap hari ya, itu penting. Yang punya anak, yang punya keluarga kan gitu. Oke, semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki, diberkahi semuanya ya. Gue Mang Adun mengucapkan terima kasih buat yang like, comment, subscribe. Oke, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.